Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas timnas Indonesia bisa tampil epik di Piala Asia 2023 jika tiga faktor ini berjalan mulus. Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-4 saat uji coba melawan Libya di Stadion Mardan Sports Complex, Turki semalam, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2023. Kekalahan ini jadi cambuk bagi tim besutan Sintayong, lantaran banyak blunder yang dilakukan di laga tersebut. Padahal kurang dari 2 pekan, Indonesia sudah terjun di Piala Asia 2024 Qatar. Dua bek naturalisasi, Jordi Amat dan Justin Hubner yang paling banyak disorot, lantaran 3 dari 4 gol Libya merupakan andil dari kesalahan yang dilakukan keduanya. Padahal ekspektasi publik tanah air terhadap timnas Indonesia saat ini lebih tinggi, karena banyaknya pemain naturalisasi yang dipanggil. Sayang, dengan kekalahan telak dari Libya, tidak sedikit yang mulai pesimis dengan kiprah Indonesia di Piala Asia nanti. Maklum, Indonesia berada di grup D bersama Irak, Jepang dan Vietnam. 3 negara itu punya posisi yang lebih baik dari segi ranking FIFA. Tapi, ada juga yang tetap optimis Indonesia bisa berbuat banyak di ajang tersebut. Seperti yang diyakini mantan manajer tim Pelita Jaya dan wakil manajer Arema FC, lalu Mara Satria Wangsa. Semua pasti terkejut dengan kekalahan telak dari Libya, mengingat Indonesia turun dengan para pemain naturalisasi. Kita tidak perlu kecewa terlalu dalam. Ini laga uji coba. Tujuannya mencari tahu kelebihan dan kekurangan tim, katanya. Kami 11 Sport merangkum ada 3 faktor yang bisa membangkitkan optimisme terhadap timnas Indonesia, karena tim ini masih punya potensi memberi kejutan di Piala Asia pada tanggal 15 Januari mendatang. Gerbong naturalisasi bisa lebih padu. Berkaca dari uji coba melawan Libya, bisa dibilang duet stopper Jordi Amat dan Justin Hubner masih belum padu. Mereka melakukan kesalahan fatal yang membuat Libya bisa mencetak 3 gol lebih mudah di babak kedua. Namun, ini bukan berarti kualitas Jordi dan Justin jelek. Dua pemain ini tidak diragukan kemampuannya. Jordi dengan pengalamannya di Spanyol dan kini bermain untuk Johor Darul Takzim, Malaysia. Sedangkan Justin berada di tim utama Liga Inggris, Wolverhampton. Sepertinya, mereka masih butuh waktu untuk beradaptasi, karena Justin baru menjalani debut saat melawan Libya. Selain itu, masih ada gerbong naturalisasi seperti Sandy Walsh, Sain Patinama, Ivar Jenner, Mark Klok dan Rafael Struijk. Mereka tidak datang bersamaan. Jika punya waktu yang cukup untuk latihan bersama, kekuatan Indonesia bisa lebih bagus. Tentu tidak mengesampingkan peran pemain lokal. Jika kolaborasi naturalisasi dan lokal juga dibutuhkan untuk memberi kejutan di Piala Asia. Bisa temukan komposisi terbaik di Piala Asia. Karena masih dalam fase uji coba di Turki, pelatih timnas Indonesia, Sintayong masih belum memperlihatkan komposisi terbaik. Dia ingin mencoba semua pemainnya. Seperti yang terlihat saat menghadapi Libya, hampir semua pemain yang turun sebagai starter tidak tampil 90 menit. Ini hal yang wajar, karena pemusatan latihan di Turki juga bertujuan mencari komposisi terbaik untuk Piala Asia. Sekarang masih uji coba, tapi mencari kelebihan dan kekurangan tim pasti tujuannya, kata lalu Mara. Ketika sudah menemukan komposisi ideal, Indonesia punya kans memberikan kejutan bagi negara lain di grup D Piala Asia, seperti Vietnam, Irak dan Jepang. Dengan hadirnya pemain naturalisasi, bisa menularkan ketenangan bermain kepada pemain lain, karena jam terbang internasional pemain naturalisasi lebih tinggi. Mereka juga tidak silai dengan nama besar negara Asia, seperti Jepang dan Irak khususnya.
Pembelajaran 3 uji coba. Sebelum terbang ke Qatar menjalani gelaran Piala Asia, Timnas Indonesia lebih dulu merampungkan pemusatan latihan di Turki. Agenda 3 kali uji coba juga disiapkan untuk menguji kesiapan akhir tim Merah Putih, yakni 2 kali melawan Libya dan sekali menghadapi Iran. Uji coba pertama melawan Libya di Turki sudah dijalani. Hasilnya tentu mengecewakan, karena Indonesia kalah telak 0-4. Tapi, hasil ini bisa memantik semangat Mark Klok dan kawan-kawan untuk memperbaiki performanya, lantaran mereka dapat target lolos ke 16 besar di Piala Asia nanti. 2 uji coba selanjutnya bisa jadi faktor penentu. Jika melawan Libya dan Iran bermain lebih baik, ada peluang Indonesia tampil maksimal di Piala Asia. Tapi, ada kemungkinan juga jika terus menelan kekalahan di uji coba, mental pemain Indonesia makin terpuruk sebelum turnamen digelar. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya, komen, like and subscribe agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.